Dan pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi di Stasiun Pasar Senen bersama dengan rekan kami Felicia Amelinda. Felicia, selamat siang. Bagaimana situasi di Pasar Senen pada siang hari ini? Silakan. Ya, Nadila dan juga pemirsa, ini tinggal menghitung hari menjelang Lebaran 2025, yakni di mana warga Muslim sedunia ini merayakan hari kemenangannya setelah melakukan puasa selama 1 bulan penuh. Dan memang untuk puasa ini pemirsa, kalau Lebaran ini tidak hanya identik dengan baju baru, tapi juga mudik, yang mana ini sudah menjadi budaya dari warga Indonesia untuk merayakan hari kemenangan atau hari Lebaran bersama orang-orang terkasih dan juga orang tersayang di kampung halaman. Dan pemirsa, seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda, ini memang suasana di Stasiun Pasar Senen semakin siang ini semakin ramai oleh para pemudik. Dan tadi juga tidak sedikit banyak pemudik yang menginap di Stasiun Pasar Senen, terlebih untuk para pemudik yang melakukan perjalanan atau memesan tiket kereta api paling pagi sehingga supaya tidak ketinggalan, sehingga para pemudik ini melakukan atau menginap di Stasiun Pasar Senen. Dan pemirsa, ini menurut informasi yang kami dapatkan dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Hendry Wintoko, mengatakan bahwa memang selama periode mudik dan juga arus balik ini dari tanggal 21 Maret hingga tanggal 11 April mendatang, ini PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan sebanyak 1.858 perjalanan kereta api jarak jauh, yang mana untuk rata-rata atau perjalanan per harinya ini sebanyak 84 perjalanan dengan tingkat okupansi sebanyak 70%, yang mana ini dibagi menjadi 2 stasiun yang berada di Daob 1 Jakarta, yakni di Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Untuk di Stasiun Gambir sendiri ini ada sebanyak 990 keberangkatan kereta api jarak jauh dengan tingkat okupansi ini mencapai 57%, dan juga untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri ada sebanyak 868 perjalanan kereta api dengan tingkat okupansi sebanyak 78%. Dan pemirsa, selain itu juga PT KAI Daob 1 Jakarta ini melakukan penambahan kereta api sebanyak 362 perjalanan kereta api dari Daob 1 Jakarta yang digabung dari Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen, yang mana dalam 362 perjalanan ini sudah termasuk dari 1.868 perjalanan total dari tanggal 21 Maret hingga tanggal 11 April mendatang, yang mana untuk rata-rata atau ketersediaan tempat duduknya sendiri ini kapasitas lebih dari 1 juta tempat duduk, dan rata-rata per hari dari tempat duduk yang sudah terjual baik itu di Stasiun Senen maupun Stasiun Gambir ini ada sebanyak 47.077 kursi. Dan hingga sampai saat ini pemirsa sudah sebanyak lebih dari 651.000 tiket sudah terjual, dan ini nantinya akan terus bertambah seiring dengan arus balik yang mana diprediksi menjadi puncaknya ini tanggal 5 sampai 7 April mendatang. Dan untuk arus mudiknya sendiri ini diprediksi akan menjadi puncak pada hari ini dan juga tanggal 29 esok, yang mana sudah terjual dengan tingkat okupansi sebanyak 63%. Dan pemirsa, tadi juga di Stasiun Pasar Senen ini sudah didatangi langsung oleh Menko Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian juga didampingi dengan Wamen BUMN yakni Doni Oskaria, dan juga tadi di Rut PT KAI sendiri yakni Didik Hartantyo, yang mana tadi Menko AHY juga meninjau langsung bagaimana proses dan juga melepas langsung para pemudik kereta gaya baru tujuan Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, meninjau langsung ke dalam kereta, kemudian juga bertegur sapa dengan para pemudik. Dan tadi juga ia mengatakan bahwa ini dari Menko AHY dan juga beberapa lembaga terkait ini juga memastikan agar proses mudik yang dilakukan oleh para pemudik ini supaya berjalan dengan lancar, terutama dalam bidang transportasi baik itu udara, laut maupun darat. Dan dia juga mengatakan bahwa Stasiun Pasar Senen ini menjadi salah satu tempat dari para pemudik ini yang ramai dibanding dengan transportasi udara dan juga transportasi laut. Dan pemirsa,
Tadi juga di Wamen BUMN, Doni Oskaria juga mengatakan ini nantinya juga akan dilakukan pengecekan terhadap tempat-tempat lain atau transportasi lain seperti di laut, yakni dari Pelni, kemudian juga dari transportasi udara, yakni Airnav dan juga Angkasa Pura. Nantinya akan ditinjau langsung untuk memastikan apakah transportasi untuk para pemudik ini aman dan juga nyaman, sehingga nantinya dari pihak pemerintah juga sudah memberikan kebijakan mengenai mudik ini, seperti salah satunya yakni mudik gratis, kemudian juga diskon tarif tol sebesar 20%, baik itu dari tol Trans Jawa maupun Trans Sumatera, dan juga diskon tiket sebanyak 25%. Demikian Nadila, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio.